Hai, kita bertemu lagi di mata kuliah SIM. Kali ini kita akan membahas telekomunikasi dan jaringan. Ikuti terus videonya ya. Yang pertama kita bahas dulu terkait telekomunikasi. Sistem telekomunikasi yang terdiri dari berbagai subperangkat yang bekerja sama, yaitu hardware, media komunikasi, jaringan komunikasi, software komunikasi, provider komunikasi data, protokol komunikasi, dan aplikasi komunikasi. Dalam sistem telekomunikasi terdapat dua jenis sistem, yaitu sebagai pengirim informasi dan penerima informasi. Media telekomunikasi terbagi menjadi dua, yaitu analog dan digital. Media telekomunikasi analog adalah berkomunikasi menggunakan gelombang amplitudo dan frekuensi sebagai medianya. Analog bersifat fluktuatif atau terus berubah, sebagai contoh seperti suara, cahaya, temperatur, dan lain sebagainya. Sedangkan digital mengacu pada sinyal komunikasi yang direpresentasikan dalam bentuk elektromagnetik menggunakan komputerisasi. Sinyal elektromagnetik berisi angka biner, yaitu 0 dan 1, untuk mewakili suatu bit. Media komunikasi dapat melalui media kabel dan jaringan. Media kabel seperti twist pair wire, kabel koaksial, kabel fiber optik, radio seluler, dan infrared. Media jaringan menggunakan transmisi microwave, satelit, dan radio. Ini adalah penjelasan terkait media telekomunikasi beserta kecepatan masing-masing transmisinya. Saat ini, kabel fiber optik cukup populer, terutama berkaitan dengan pergantian infrastruktur besar-besaran pada provider internet untuk beralih menggunakan fiber optik karena memiliki batas kecepatan yang jauh lebih besar. Hal ini menyebabkan bandwidth data internet yang disalurkan kepada konsumen juga lebih besar, sehingga kecepatan mengakses internet sebagai media komunikasi jauh lebih tinggi. Terdapat karakteristik dari media komunikasi yang baru saja disebutkan tadi. Karakter media tersebut memiliki kecepatan pengiriman yang berbeda. Cara mengirimnya yang terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Kecepatan pengiriman, layanan yang diberikan berupa switch atau dedicated, watch, telepon, dan layanan dialing. Layanan yang terintegrasi dengan jaringan digital dan jalur langganan berbasis digital. Pada jaringan juga terdapat karakteristik apakah merupakan jaringan lokal maupun jaringan dengan area yang luas. Pada jaringan lokal dapat ditemukan seperti wireless local area networks, contohnya Wi-Fi, kemudian ada Bluetooth, private branch exchanges, contohnya sambungan telepon di sebuah gedung perkantoran. Pada wide area networks terdapat value added networks seperti ERP suite dan VPN. Perbedaan karakteristik pada sistem operasi jaringan dapat dilihat dari software manajemen jaringannya. Protokol internet seperti Ethernet, TCP/IP, bagaimana komunikasi yang terjadi di antara protokol. Kemudian tipe transmisi data juga ada packet switching, frame relay, FDDI, ATM, dan lain sebagainya. Proses distribusi komunikasi ada yang melalui pemrosesan dari terminal ke host, pemrosesan file server, arsitektur dan pemrosesan server yang terbagi lagi menjadi 4, yaitu distributed presentation, remote presentation, remote data management, distributed data management, serta peer-to-peer processing dalam berkomunikasi. Aplikasi telekomunikasi juga terdapat berbagai jenis dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pesan elektronik seperti Gmail, Outlook, video conferencing seperti Microsoft Teams, Google Meet, electronic data interchange seperti MuleSoft, electronic fund transfer itu berupa PayPal atau bahkan seperti OVO, Dana, dan sebagainya. Faximiles, telecommunicating seperti TeamViewer, distancing learning seperti Google Classroom dan platform lainnya. Jaringan itu memberikan layanan untuk memindahkan data dan informasi. Contohnya, burung, kurir, truk, telegram, telepon, dan sebagainya. Lantas, apa saja perbedaan jaringan-jaringan yang ada? Perbedaannya ada pada layanan yang diberikan.
Layanan yang berbeda mempengaruhi bandwidth yang didapatkan, tingkat kehilangannya, jumlah sistem yang menjadi tujuan akhirnya informasi, antarmukanya seperti apa, dan sebagainya. Saat ini, komunikasi secara langsung seringkali tidak praktis, karena jarak antara alat A ke B dan jumlah peralatannya membutuhkan koneksi yang besar. Untuk membuat komunikasi menjadi lebih praktis dan mengurangi hambatan, terutama untuk jarak dari poin A ke B, adalah menggunakan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok piranti yang saling dihubungkan menggunakan suatu protokol komunikasi, sehingga antar komputer dapat saling berbagi sumber daya. Infrastruktur jaringan komunikasi adalah elektron dan foton sebagai media komunikasi yang ada di udara. Beberapa perangkat dihubungkan menggunakan kabel fiber, kawat tembaga, satelit, dan lain sebagainya. Membutuhkan switch untuk menjadi konsentrator kemana informasi tersebut akan dikirimkan. Protokol yang paling umum adalah TCP/IP. Perlu adanya manajemen fungsionalitas seperti routing yang berfungsi untuk menentukan jalur yang akan dilalui oleh informasi yang akan dikirimkan, serta aplikasi sebagai pengelola dan penghubung antar infrastruktur tersebut, seperti FTP, web. Keuntungan dalam menggunakan jaringan komputer yaitu mudah dalam berbagi perangkat periferal, komunikasi menjadi lebih baik, terutama dalam hal mobilitas, keamanan informasi yang lebih terjaga, basis data yang dapat diakses, berbagi sumber informasi, berbagi file, reliabilitas yang tinggi, biaya yang lebih hemat, mudah dalam berkomunikasi secara teks maupun lisan, membagikan jaringan pribadi, dan fasilitas untuk mapping. Jaringan juga terbagi menjadi beberapa tipe, berdasarkan jarak geografis, tipe informasi, dan tipe aplikasinya. Ini adalah gambaran suatu perusahaan yang memanfaatkan jaringan extranet dan intranet. Extranet digunakan oleh klien, sedangkan intranet digunakan untuk internal perusahaan, namun dapat diterapkan pada gedung yang berbeda. Wide Area Network digunakan untuk komunikasi yang mencakup wilayah geografis yang luas, seperti dalam suatu negara atau bahkan antar negara lain di dunia. Metropolitan Area Network adalah jaringan komunikasi yang dapat mencakup sebuah kota dan sekitarannya. Local Area Network adalah jaringan yang menghubungkan komputer dan perangkat pada area yang terbatas, seperti suatu kantor, gedung, atau sekelompok gedung yang berdekatan. Jaringan memiliki 4 topologi, yaitu star, bus, ring, dan hierarchical. Topologi jaringan star atau disebut dengan jaringan terpusat terdiri dari beberapa komputer lain yang terhubung dengan sebuah server melalui switch atau hub. Topologi jaringan ring ini terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung tanpa adanya komputer pusat. Topologi jaringan bus di mana beberapa komputer terkoneksi pada sebuah kabel yang di-breakdown dari suatu jaringan. Yang terakhir, topologi jaringan hierarki menghubungkan beberapa grup perangkat yang posisinya terpisah untuk membentuk jaringan yang lebih besar. Setiap lapisan jaringan berkonsentrasi pada fungsi tertentu. Hal ini memungkinkan untuk memilih peralatan yang lebih tepat untuk lapisan tersebut. Internet adalah jaringan komputer terbesar di dunia yang terdiri dari kumpulan jaringan-jaringan lainnya. Penggunaan internet dapat berupa dial-up, landline broadband seperti DSL dan kabel modem, Wi-Fi, satelit, dan ponsel. Layanan yang disediakan oleh internet adalah layanan komunikasi, seperti email, Usenet Newsgroups, chatting, instant messaging, dan lain sebagainya. Layanan perolehan informasi dilakukan menggunakan FTP dan web service. FTP dapat berupa RC, Buppers, Veronica, dan Wide Area Information Server.
World Wide Web atau yang sering kita sebut dengan WWW atau www dapat diakses melalui browser, menggunakan search engine, push technology, penyaring informasi, clipping service, personalized web service, dan web authoring. Tantangan dengan adanya internet adalah munculnya teknologi baru yang canggih, aturan internet yang harus ada untuk mengatur ketertiban di dunia maya. Internet semakin tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Internet privacy untuk melindungi data pribadi penggunanya. Intranet adalah konsep LAN dengan jaringan private menggunakan protokol TCP/IP yang digunakan untuk bertukar informasi pada lingkup yang terbatas, misalnya kantor, sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Dengan konsep jaringan private, tentunya ada keamanan yang harus disematkan, yaitu enkripsi, kelas sertifikasi digital, kemudian menyematkan firewall, dan Azure Pipeline untuk memeriksa validnya permintaan pada data. Open System membolehkan perangkat komputasi apapun untuk terhubung dengan lancar dan berinteraksi dengan perangkat komputasi lainnya tanpa memperhatikan ukuran, sistem operasi, atau aplikasinya. Konektivitas memberikan kemampuan berbagai sumber daya komputer untuk berkomunikasi satu dengan lainnya melalui perangkat jaringan. Ini adalah gambaran singkat terkait penggunaan jaringan di dalam suatu perusahaan dengan departemen-departemennya. Fungsi IT untuk akuntansi adalah untuk menganalisis biaya dan manfaatnya pada penerapan infrastruktur telekomunikasi suatu perusahaan. Untuk keuangan, biasanya dipakai oleh manajer keuangan menggunakan jaringan milik perusahaannya untuk mentransfer dan menerima dana, menyelesaikan transaksi menggunakan electronic fund transfer. Pada segmen pemasaran, di era teknologi telekomunikasi modern, membuka saluran informasi yang sangat besar kepada organisasi dan memberikan keuntungan strategis dalam menargetkan calon konsumen. Telekomunikasi dapat membuat hubungan antar pelanggan dan bagian produksi menjadi lebih langsung, sehingga strategi manufaktur menjadi lebih berbeda. Efeknya, produk yang dihasilkan lebih mendekati kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Pada segmen manajemen sumber daya manusia, memanfaatkan jaringan perusahaan secara ekstensif untuk memposting lowongan kerja, kebijakan perusahaan, dan buletin. Nah, materi pertemuan 3 SIM sudah selesai. Jangan lupa dipelajari ulang ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.